Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPS kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 3, pertemuan terakhir. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mengembangkan berbagai alternatif pendistribusian kembali pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah bahas tentang ekonomi maritim. Nah, kita belum bahas nih tentang agrikulturnya. Makanya kita akan bahas pada pertemuan kali ini ya tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian agrikultur itu sendiri. Nah, pertama-tama ekonomi agrikultur dulu. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Ingat ya, kalau agrikultur itu berkaitan dengan sektor pertanian. Nah, agrikultur sendiri merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur yaitu seperti budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur juga dapat berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Nah, dalam pengelolaan produk lanjutan, hal ini seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Nah, apa sih potensi agrikultur di Indonesia dan apa aja? Kita tahu ya, Indonesia itu sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Nah, salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan maupun sayuran. Sedangkan produk lain yang menjadi andalan Indonesia yaitu rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BMN. Nah, biodiversity atau keanekaragaman hayati darat di Indonesia merupakan terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil. Sedangkan jika digabungkan antara biodiversity darat dengan laut, maka Indonesia merupakan terbesar nomor 1 di dunia. Nah, keragaman tersebut itu berupa beragam jenis komoditasnya, seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura atau budidaya tanaman kebun dan peternakan. Yang B, kita akan bahas tentang potensi agrikultur di ASEAN. Tadi sebelumnya di Indonesia, sekarang di ASEAN ya. Nah, negara-negara ASEAN yang tergolong menjadi negara agrikultur. Yang pertama, Thailand. Thailand merupakan eksportir besar di pasar beras dunia. 60% bekerja di bidang pertanian dan kaya akan hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan seperti padi, jagung, tebu, umbi-umbian, buah, karet, cengkih, dan berbagai jenis kayu, terutama kayu jati dan kayu besi. Nah, yang kedua, Kamboja. Kamboja ini 80% pertaniannya ditanami oleh padi. Daerah penanamannya padi berada di Tonle Sap dan sekitar Sungai Mekong. Hasil pertanian lainnya itu seperti karet, umbi-umbian, jagung, buncis, dan tembakau. Sedangkan hasil industri di negara Kamboja ini seperti semen dan pengolahan karet. Yang ketiga, Laos. Laos ini mempunyai lembah sungai subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. Nah, komoditas ini atau barang dagangan utama dari Laos adalah beras, jagung, katun, jeruk, kopi, dan kapas. Yang keempat, Vietnam. Vietnam ini secara umum masih tergolong negara miskin, tetapi Vietnam yang sekarang adalah produsen kacang keseo atau kacang mete dengan pangsa sepertiga dari kebutuhan dunia dan eksportir beras kedua terbesar setelah Thailand. Komoditas utama dalam Vietnam ini yaitu berupa pertanian, perkebunan, dan hasil tambang yang meliputi beras, karet, kopra, dan aneka kayu, serta minyak bumi dan biji besi. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar merupakan negara ke-6 bagi negara penghasil beras di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya Filipina.
Filipina memiliki kondisi tanah yang subur untuk menunjang kegiatan agraris seperti pertanian berupa padi dan jagung dan ambaka atau serat Manila, bidang perikanan dan kehutanan. Nah, hampir seluruh wilayah daratannya ini di Filipina ini berupa hutan. Yang kedua, Filipina ini termasuk pusat penelitian padi internasional atau International Rice Research Institute yang berhasil menemukan bibit padi unggul. Nah, Malaysia juga merupakan komoditas yang dihasilkan Malaysia dalam bidang pertanian dan perkebunan, yaitu berupa padi, buah, dan sayur tropis, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Yang C, hambatan. Nah, hambatan dari pengembangan agrikultur di Indonesia. Apa saja sih hambatannya? Yang pertama, skala usaha pertaniannya masih relatif kecil. Yang kedua, modalnya pasti terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologinya masih sederhana nih, belum seperti negara-negara lain yang sudah menggunakan teknologi modern. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Seperti sekarang, hambatan agrikultur kayak tanaman cabai, ya kan, karena hujan, tanaman cabai itu sulit dan harganya sekarang mahal. Selanjutnya, yang kelima, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang keenam, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga hal ini merugikan para petani. Yang ketujuh, alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Banyak industri-industri yang sekarang dibangun untuk alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri. Yang kedelapan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Selanjutnya yang D, kita akan bahas tentang strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama ada eco-farming. Strategi eco-farming ini adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Yang kedua, adanya distribusi pupuk secara merata. Nah, petani ini diminta nih menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama setahun, sehingga membuat pemerintah itu dapat mengetahui kebutuhan pupuk dan dapat menyediakan pupuk sesuai dengan kebutuhan petaninya. Yang ketiga ada perbaikan irigasi. Nah, pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi dong. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Yang kedua nih, baru kita bahas tentang mengembangkan berbagai alternatif pendistribusian kembali pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, agrikultur atau potensi agrikultur di Indonesia dan di negara ASEAN itu sudah dibahas ya. Sekarang kita akan bahas tentang alternatif pendistribusian kembali pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Itu kan gambar pertama itu rumahnya bagus ya. Nah, sedangkan gambar kedua itu rumahnya itu agak kumuh. Nah, itu kalian bisa lihat kan gimana terlihat dari sini itu pendapatan di Indonesia itu belum dapat terdistribusi secara optimal. Nah, itu bisa dilihat dari gambar yang ada. Nah, seperti di atas seperti gambar pertama itu untuk kalangan orang-orang atas. Sedangkan sedangkan gambar kedua itu untuk kalangan menengah atau bawah, biasanya seperti itu. Nah, masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak yang negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Maka itu diperlukan untuk upaya pendistribusian pendapatan dalam masyarakat. Nah, hal ini kita akan bahas nih, gimana sih cara mengembangkan alternatif pendistribusian kembali pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat ini. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Nah, redistribusi artinya itu pendistribusian kembali. Berarti redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin. Nah, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Nah, jenis redistribusi pendapatan ini ada dua. Ada redistribusi vertikal, ada redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ini adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial.
Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Contohnya ini seperti pemungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan atau penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Yang kedua, redistribusi horizontal. Redistribusi ini secara horizontal merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Nah, contohnya itu seperti pemberian uang pada saat tertentu, misalnya pembagian uang saat lebaran, berupa angpau, ataupun sejenisnya. Nah, jadi lihat ya bedanya. Kalau vertikal itu dari orang mampu ke orang yang tidak mampu, sedangkan redistribusi horizontal itu lebih ke antar kelompok atau orang dewasa dengan anak-anak dan lainnya. Seperti ini sifatnya itu seperti siklus kehidupan aja. Selanjutnya yang kedua ada program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, yang A adanya program pemberian jaminan akses kebutuhan bagi rakyat bawah. Nah, program pemberian jaminan akses kebutuhan bagi rakyat bawah ini ada 3. Yang pertama ada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang kedua ada upaya pemenuhan akses kesehatan, dan yang ketiga adanya upaya pemenuhan akses pendidikan. Nah, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada pangan atau barang. Nah, pemerintah dapat meningkatkan jumlah produksi bahan pangan dibarengi dengan infrastruktur pertanian, pengembangan benih-benih unggul, pengembangan teknologi pertanian, dan pemberian insentif bagi petani berupa pemberian pupuk urea bersubsidi. Pemerintah juga dapat memberi subsidi pangan dalam bentuk penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau oleh masyarakat miskin, seperti penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin atau raskin, dan operasi pasar murah minyak goreng. Nah, ini biasanya kemarin tuh saat pandemi ini pemerintah itu menyalurkan bantuan-bantuan subsidi pangan ya kan, berupa sembako dan sekarang berupa BST atau bantuan subsidi tunai. Nah, yang kedua, uang. Subsidi uang dapat diberikan kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan. Misalnya bantuan langsung tunai atau BLT ataupun kegiatan ataupun kepada produsen untuk menurunkan harga barang. Kita bisa lihat contohnya berikut ini. Nah, ini ada beras raskin atau beras miskin dan adanya sembako nih kemarin saat pandemi, ada bantuan-bantuan dari pemerintah berupa sembako beras, minyak, dan lain-lain. Nah, sekarang dari 2021 ini, contohnya di Jakarta ini, subsidinya tidak lagi berupa sembako tetapi subsidi uang. Ya, kita sebut dengan BST atau BLT, bantuan subsidi tunai atau bantuan langsung tunai, yang disalurkan melalui Bank DKI selama 4 bulan. Yang kedua, upaya pemenuhan kebutuhan akses kesehatan. Nah, ini ada Jamkesmas dan ada BPJS. Maksudnya apa nih? Pemerintah menerapkan Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. Jamkesmas merupakan bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kegiatan ini meliputi peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan melalui program jaminan sosial bidang kesehatan atau JPSBK dalam bentuk asuransi kesehatan masyarakat miskin dan peningkatan akses terhadap pelayanan keluarga berencana. Jadi Jamkesmas ini lebih diutamakan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, bedanya dengan BPJS apa nih? BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Keanggotaan BPJS ini bersifat wajib bagi seluruh warga Indonesia. Nah, jadi BPJS ada yang diiurkan atau diwajibkan untuk membayar dan ada yang juga tidak harus membayar iuran. Nah, kalau misalnya untuk seluruh warga Indonesia ini diwajibkan membayar iuran dalam jumlah yang sudah ditentukan, sedangkan bagi yang berasal dari kalangan miskin dan kurang mampu untuk menerima pelayanan BPJS Kesehatan ini tanpa harus membayar iuran. Nah, tetapi para peserta ini disebut dengan sebagai peserta BPJS PBI atau peserta bantuan iuran. Anggotanya itu seperti warga Indonesia yang sebelumnya sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat, Jamkesda, Jamkesmas, dan KJS. Jadi paham ya bedanya? Biasanya ini kayak Jamkesmas itu awalnya namanya akses.
Nah, ini sekarang berbeda, jadi beda pemerintahan, beda lagi nama-namanya. Tapi semacam ini sama fungsinya itu untuk jaminan kesehatan. Nah, kalau Jamkesmas untuk masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS untuk seluruh warga di Indonesia, tetapi ada yang diiurkan, ada yang dibebaskan dari iuran. Selanjutnya, upaya pemenuhan akses pendidikan. Nah, salah satu upaya pemerintah dalam pendidikan yaitu memberdayakan sekolah-sekolah baik swasta atau negeri dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar. Seperti yang pertama ada BOS, bantuan operasional sekolah. Biasanya ini lebih ditekankan untuk sarana dan prasarana sekolah ataupun kegiatan yang menunjang siswa. Nah, yang kedua, pemberian beasiswa untuk penduduk miskin, biasanya seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Selanjutnya yang B, program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. Nah, ini disebut dengan KUR atau kredit usaha rakyat. KUR adalah program kredit usaha rakyat yang diresmikan oleh Presiden SBY pada tanggal 5 November 2007. Dengan kebijakan KUR ini, UMKM atau usaha mikro kecil menengah akan terhindar dari kendala aturan perbankan yang menyulitkan untuk mendapatkan jaminan modal dari lembaga keuangan formal atau LKN. Jadi, KUR ini kredit untuk para UMKM agar terhindar dari aturan perbankan yang menyulitkan. Selanjutnya yang C, program padat karya dan pengembangan usaha atau industri kecil. Alasan-alasan usaha kecil perlu dikembangkan kenapa sih? Yang pertama, usaha kecil ini menyerap banyak tenaga kerja. Nah, dengan adanya perkembangan usaha kecil ini menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pengembangan. Nah, dengan ada pemerataan ini, dengan berkembangnya UMKM, maka itu bisa melakukan pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertentu seperti daerah-daerah yang terpencil seperti desa ataupun daerah-daerah lain yang membutuhkan. Yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Nah, UKM ini sangat kompetitif dengan pasar yang hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Selanjutnya, yang ketiga, beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yaitu ada 2, ada subsidi. Biasanya subsidi ini pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga atau hibah kepada produsen. Yang kedua, pajak. Biasanya pemerintah itu memungut pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, pajak penghasilan, dan pajak bumi. Contohnya pajak terhadap barang mewah itu maksudnya seperti seorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri. Nah, itu biasanya orang-orang yang memiliki barang mewah tersebut itu dikenakan pajak 10% dari harga barang mewah tersebut. Nah, sedangkan pajak penghasilan seseorang yang dikenakan pajak penghasilan itu apabila dia itu sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Misalnya di Jakarta, UMR-nya berapa? Itu biasanya orang-orang yang sudah memiliki penghasilan yang UMR itu dikenakan pajak penghasilan, serta adanya pajak bumi dan bangunan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.